Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulina Evaryani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah program pengabdian masyarakat yang berjudul Sekolah Remaja Berkualitas. Kebetulan program ini adalah program yang dikembangkan langsung oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Eh, Kemudian disupport langsung oleh Pak Direktur DPMA, Pak Dr. Handian, kemudian juga Pak Asdir, Dr. Muhammad Iqbal, Pak Supervisor Pak Mas Danang, dan juga Mbak Nurul. Nah, untuk dosen-dosen yang terlibat pada program ini multi fakultas, yaitu dari FEMA sendiri, dari Departemen IKK, saya sendiri, kemudian ada Ibu Isma Yanti Pratiwi. Kemudian dari Departemen Gizi Masyarakat ada Dr. Cecilia Meti Dwiriani dan juga Pak Muhammad Aris. Dari FEM ada Ibu Rindang Matwati dan selebihnya dari Fakultas Kedokteran ada Ibu Sera, Dr. Iva, Dr. Rizky, dan Dr. Yani. Nah, mengapa kemudian sekolah remaja berkualitas ini dikembangkan sebagai salah satu program pengabdian masyarakat unggulan begitu ya dari DPMA? Karena melihat fenomena tantangan utama bagi remaja di Indonesia yang semakin banyak dan semakin kompleks. Mulai dari masalah kesehatan mental yang mengkhawatirkan, seperti contohnya ada hampir 35% remaja mengalami gangguan mental, kemudian tekanan lingkungan akademik, beban studi yang semakin berat, kemudian juga masalah gizi masyarakat, remaja-remaja ini banyak yang masih kurang gizi begitu ya, bahkan sebaliknya karena pola makan yang tidak baik, kemudian menyebabkan para remaja ini lebih senang mengkonsumsi fast food, kemudian belum lagi perilaku beresiko yang meningkat seperti tren merokok begitu ya, kemudian menurunnya produktivitas, belum lagi kemudian isu perkawinan anak yang pada umumnya itu disebabkan karena adanya kehamilan remaja. Oke. Padahal nyatanya remaja ini adalah apa istilah remaja ini pada dasarnya adalah tabungan bagi negara. Kenapa menjadi tabungan? Karena remaja-remaja inilah yang akan membawa Indonesia pada tahun 2045 mendapatkan bonus demografi begitu ya. Kalau kemudian remajanya dipersiapkan dari sekarang memiliki kualitas yang mumpuni sehingga eh, apa namanya remaja-remaja ini harus dibekali dengan berbagai bentuk edukasi yang tidak hanya disiapkan atau diberikan oleh lingkungan sekolah begitu ya atau pendidikan formal, tapi juga kita perlu untuk membekali remaja-remaja ini dengan berbagai pengetahuan di luar pendidikan formal. Apa saja contohnya? Misalnya, remaja-remaja ini perlu dibekali dengan pendidikan karakter dan moral. Bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang ada, begitu ya. Apalagi sekarang di media digital. Kemudian juga literasi kesehatan, gizi seimbang, kesadaran kesehatan reproduksi supaya mereka terhindar dari perilaku-perilaku seksual yang beresiko, dan juga perlu adanya pembekalan tentang kepemimpinan. Nah, ini tujuan dari program ini adalah remaja berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, adanya tumbuhnya jiwa kepemimpinan, pemahaman dan kesadaran tentang kesehatan, baik reproduksi, kemudian kesehatan fisik, mental, juga merancang, memberikan motivasi supaya mereka dapat merancang masa depan mereka, supaya mereka lebih siap begitu ya dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, program ini dilaksanakan pada bulan Oktober dan November tahun 2025. Kami set up menjadi masing-masing 3 pertemuan di setiap sekolah yang tadi mencakup ada 6 materi tadi, kemudian durasi untuk satu materi sekitar 60 sampai 90 menit, tidak hanya dengan ceramah tapi juga dengan interaktif, dan lokasi
pilot untuk sekolah remaja berkualitas ini dilakukan di SMA IT Bina Bangsa Sejahtera dan juga di SMP 1 Dramaga. Nah, kemudian proses pelaksanaannya sebanyak 140 siswa SMP dan 120 siswa SMA berpartisipasi dalam program ini. Pertanyaannya, mengapa harus melibatkan dua jenis sekolah, level sekolah? Karena kita ingin mempersiapkan remaja, baik remaja awal maupun remaja akhir, supaya mereka betul-betul terbekali begitu ya dengan berbagai materi yang tidak mereka dapatkan di pendidikan formal. Nah, ini proses pelaksanaannya mulai dari koordinasi sampai penyusunan luaran. Nah, hasilnya adalah bahwa ada peningkatan pengetahuan karakter dan moral baik dari siswa SMA maupun siswa SMP yang signifikan begitu ya, yang SMA. Namun kemudian yang SMP tidak signifikan karena ternyata mereka sudah punya pemahaman yang tinggi, tapi kemudian perlu untuk apa namanya? Lebih di apa istilahnya, punya pendekatan yang lebih ke remaja antara ini begitu ya. Kemudian pengetahuan kepemimpinan dan kewirausahaan sangat signifikan untuk remaja SMA. Kemudian pengetahuan kesehatan reproduksi juga SMA apa namanya, ada signifikansi. Kemudian masa depan dan cita-cita justru keduanya juga signifikan karena memang untuk pengetahuan masa depan dan cita-cita ini kita rancang semenarik mungkin begitu ya, supaya mereka bisa membayangkan, memvisualisasikan masa depan mereka. Untuk pengetahuan kesehatan mental ada peningkatan dan juga gizi di SMA ada peningkatan, namun di SMA tidak. Nah, untuk dampak kegiatannya yang kami evaluasi adalah adanya peningkatan pemahaman remaja tentang isu-isu penting tentang perkembangan diri, penguatan soft skill, peningkatan motivasi, dan juga terbukanya ruang dialog sehat, terutama untuk isu-isu sensitif terkait dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Nah, untuk outputnya sendiri, kami sudah menghasilkan haki dari poster dan sekarang masih dalam proses haki adalah buku laporan yang memuat bagaimana kemudian program ini dilaksanakan per materinya. Kemudian kami punya SRB News, video after movie, dan juga artikel jurnal. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.